kita mulai kajiannya episode 21, pembahasan tentang sombong, ini part terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, mau reminder buat kalian untuk istiqomahlah dengan kajian ya. Kalau kalian punya guru yang udah kalian jadikan pegangan, pastikan kalian istiqomah dengan kajian tersebut. Apalagi kalau pembahasannya adalah pembahasan yang rutin dan berkelanjutan. Karena itu penting untuk membuat kita punya pondasi ilmu yang kokoh, yang kuat. Kalau kita kajiannya loncat-loncat, gak akan pernah sukses. Jangankan belajar sama ustadz, baca kitab aja. Kata para ulama nih, kalau seseorang tuh baca kitabnya loncat-loncat, sekarang baca ini, besok baca yang itu gak akan terbangun otaknya. Fokus dulu di satu. Kita beda sama Imam Nawawi yang bisa sehari 12 pelajaran dan semuanya nempel. Kalau kita 12 pelajaran yang diingatnya nggak nyampe 1%, hilang semua. Maka satu kitab dulu dan pastikan maksimalkan di pembahasan tentang tauhid, dan itu tuh fokus gitu sampai beres dulu. Dan setelah tauhid, tentunya sambil, bukan berarti kita belajar tauhid terus nggak belajar sholat ya. Tentunya kita belajar juga yang lain-lainnya, tapi yang paling urgen dulu. Jadi untuk masalah sholat, kita nggak perlu pembahasan tentang sholat yang sifatnya jarang kita amalin. Contohnya sholat apa? Sholat tobat jarang ngamalin. Gak apa-apa, sholat tobat jarang ngamalin, karena kita lebih seringnya tobat tanpa sholat. Tanpa sholat tobat maksudnya. Sholat wajib mah kudunya. Nah, tobat tanpa sholat mah jahanam lah, tetep lah, sakor, malah sakor, neraka sakor jadinya. Sholat gerhana ya, pelajari juga. Pokoknya sholat yang jarang kita amalin gak apa-apa, kita skip dulu pelajarannya. Tapi sholat yang 5 waktu kita pelajari maksimal. Apa-apa yang bisa ngebatalin sholat kita, itu kita pelajari. Tapi kalau yang kita ngeluangin waktu secara rutin, istiqomah, ya itu pelajaran tauhid harus dimaksimalin dulu ya teman-teman ya. Dan itu terus saja, sabar gitu. Kajian rutin tuh emang ngebosenin, tapi justru itulah yang paling bikin kita jadi terbangun prinsip-prinsip tauhid. Dan kita nggak banyak lupa jadinya. Ya kalau lupa bisa ditanyain ulang. Nah sekarang ngeliat gitu, beberapa dari murid AA, anggota grup tuh loncat-loncat, kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak. Nanti bakalan banyak yang kelupaan materinya, banyak ada yang keskip, atau banyak yang tercampur aduk. Apalagi sekarang kan era dimana ilmu tuh gampang untuk dibawa, untuk diambilnya. Kalian ikut kajian Arizal, kalian nempel. Tapi kalian ikut kajian ustadz lain, lalu ada yang sedikit beda, ada materi tauhidnya, kalian langsung bingung, dah yang benar tuh yang mana ya? Arizal udah pernah nyampein perbedaan pendapat ulama belum tentang hal ini? Ini kekafirannya disepakati atau tidak? Langsung bingung kalian. Makanya terus saja rutin. Semoga rutin tersebut walaupun bosan, itu bisa ngebuahkan keistiqomahan dan kita mati dalam kondisi taubatan nasuha. Dan jangan lupa, karena amalan yang secara umum, amalan yang paling berat, yang kita jenuh tapi kita terus ngelakuinnya, itu adalah justru amalan yang besar potensinya kita akan mati di atasnya. Jadi seseorang punya guru tuh, Syed Ahmad, ayahnya tuh meninggal lagi duduk, lagi baca Quran, terus habis itu meninggal. Ibnu Taimiyah, tahu gak sih meninggalnya pas apa coba? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggalnya pas di penjara, pas lagi baca ayat terakhir dari surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Di sisi raja, yaitu Allah. Di sisi Tuhan, di sisi fi maq'adi sidqin. Di sisi yang aman, yang nyaman, yang enak, yang udah pokoknya kokoh lah. Di sisi Allah, raja yang memiliki kekuasaan. Itu meninggal tuh pas lagi baca itu. Itu indah banget teman-teman, orang bisa meninggal di atas tauhid, di atas pas lagi baca Quran. Dan ini juga ada hal yang perlu ingatkan nih, walaupun ini maaf kalau agak loncat, ini episode terakhir dari pembahasan tentang sombong. Dan lagi-lagi harus kritik internal kepada Salafi. Walaupun sendiri insya Allah adalah Salafi, orang yang berusaha mengikuti manhaj Salaf. Tapi di sini ada kritik internal yang sifatnya ini kalau kita nggak hati-hati, kita akan sangat berbahaya. Kita akan berpotensi kita dicabut hidayahnya. Pertama, ingin menyampaikan dulu, ada kisah viral tahun lalu dari mahasiswa Libya yang itu sempat viral bahkan sampai ke syekh luar negeri. Nggak mau sebutin maksiatnya apa karena nggak boleh menyebarkan tentang fahisyah, ya. Kecuali kalau emang mau dihukum. Tapi adalah seorang dari mahasiswa Libya yang terkenal di medsos melakukan suatu kesalahan. Kesalahannya sembunyi-sembunyi. Kalaupun ada yang tahu hanya beberapa orang saja. Lalu temennya itu malah membeberkan terang-terangan di medsos dengan bahasa yang gak enak banget. Dasar terlaknat. Jangan lagi ambil ilmu dari dia. Padahal gak diragukan lagi. Ilmu yang dia sampaikan di medsos itu sangat bermanfaat banget. Sangat bermanfaat banget. Dan dia punya maksiat yang sifatnya tersembunyi dan diketahui beberapa orang saja. Tapi orang yang tahu ini malah membesar-besarkannya. Dan akhirnya si orang ini, sebut aja namanya J, ya, habis-habisan nyerang, di blow up. Walaupun dengan bahasa samaran, tapi semua orang tahu yang dituju tuh si Fulan. Si Fulannya taubat. Si Fulannya nyesel dan berhenti. Dan sekarang udah gak ditemukan lagi di medsos dan kayaknya keluar juga tuh dari kampus karena malu. Tapi si Fulan yang habis-habisan menciderai kehormatan si J ini, si J yang menghabisi kehormatan si Fulan ini, ngeliat, ngefollow dia sengaja gitu, mau ngeliat bagaimana, ya akan suka memantau gitu ya. Dan pantauan ini berusaha menguak hikmah dari balik itu. Si orang ini ketika udah habis-habisan menodai kehormatan si Fulan, si J ini ketika udah ngabis-habisi kehormatan Fulan, mulai ngelihat postingannya kok jadi hilang postingan dakwahnya. Padahal sama-sama dia mahasiswa Libya juga. Mulai hilang postingan dakwahnya. Kemudian habis itu dia mulai sering ngeposting ngelatih kickboxing sama cewek-cewek seksi sambil pegangan juga. Dan itu terus menerus. Musik all out. Gak ada lagi sedikit pun ciri-ciri ustadz atau ciri-ciri keislaman tuh udah hilang total. Ini nasihatin ke ustadz yang merupakan mahasiswa Libya juga. Ustadz, maaf banget. Fulan teman antum kan, bisa gak tolong nasihatin kenapa postingan di Instagramnya kok kayak gitu semua, seksi-seksi semua. Ngebuka aurat juga dianya, ya. Kenapa bukannya dia dulu yang nyerang si Fulan abis-abisan, tapi kok malah kayak gini? Dan ternyata Ustadz yang minta bantuan tersebut ngejawab, oh iya Ustadz Abu Takeru, Fulan itu udah bilang ke kami bahwasanya Fulan mau mundur dari dakwah. Gak mau lagi ada postingan-postingan dakwah, mau mundur katanya dari dakwah. Allahu Akbar. Kalau disuruh milih, dan pilihannya cuma 2 ya, misalnya Elwin, pilihannya cuma 2. Mending milih yang mana Elwin? Yang tadi yang maksiat, lalu dia dihabisin kehormatannya, lalu dia tobat dan berhenti maksiat, atau yang kedua yang dakwah habis-habisan, lalu setelah kejadian itu malah dia sekarang jadi mundur dari Islam. Mending yang pertama, yang kedua? Yang pertama lah. Tentu kita milihnya yang ideal ya, kita baik dan kita istiqomah. Tapi kalau kita ngelihat di lapangan ada 2 hal ini, ambil pelajaran teman-teman, bahwa terkadang ketika kita menasihati orang dan nasihat tersebut disertai dengan perendahan,
bahasa-bahasa perendahan, maka kita bisa dicabut hidayahnya oleh Allah. Dakwah itu kadang perlu tegas, tapi tegasnya nggak boleh disisipi sama kesombongan, dan itu berat. Kalau orang udah dakwanya disisipi kesombongan, dicabut hidayah oleh Allah, itu keniscayaan. Itu tuh pasti janji dari Allah di surah Al-A'raf. Kita udah bahas dalilnya tentang orang-orang yang sombong akan Allah palingkan dari keagungan Allah, dari ayat-ayatnya. Jadi orang yang sombong itu nanti sama Allah dibelokin hatinya jadi sesat. Maka ini nasihat internal buat kita. Kalau ngelihat orang maksiat, memang terkadang kita harus tegas. Tapi hati-hati kalau disisipi kesombongan. Dan A nggak menutup kemungkinan A juga pernah kayak gitu. Dan kita sama-sama introspeksi dan taubat. Karena yang paling takut itu adalah kita dicabut hidayahnya. Makanya kalau nasihat itu, kalian akan lihat ya. Ingat ya, sombong itu apa definisinya, Alvin? Menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombongnya di hati atau terlihat secara lahiriah? Lahiriah? Di hati. Lahiriah lah. Menolak kebenaran. Kalau di hati mah nggak ketahuan atuh. Kita ingat ya, definisi sombong yang disampaikan Nabi SAW itu yang dua, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu dua-duanya bisa dilihat secara lahiriah. Sehingga dia nggak bisa bilang, oh saya nggak sombong, nggak bisa gitu. Kalau ada orang udah jelas-jelas kalimatnya kalimat perendahan, maka itu udah sombong. Walaupun dia ngelak, tapi saya nggak niat sombong. Contoh misalnya, dasar dia, emang udah biasa dia kayak gitu. Itu statement yang Arizal juga sering keluar tuh dari mulut Arizal ketika udah kesel sama seseorang. Dan itu tuh kalimat merendahkan. Hati-hati. Kalaupun emang dia orangnya kayak gitu, dia udah sering kayak gitu, ya toh tapi jangan dengan nada, intonasi, dan indikasi yang mengarah kepada sombong. Misalnya kita bisa ngomong kayak gini, dia emang udah sering menolak nasihat, semoga Allah memberi hidayah pada dia dan kita. Nah enak tuh kalimatnya, iya gak sih? Sama sebenarnya maknanya, tapi ketika dibungkus dengan bahasa yang baik, itu lebih kecil potensi kita kena sombongnya, dan bisa lebih selamat. Dan jujur Harizal masih sering loh ngucapin kalimat itu, dan semoga Allah ampuni kita semua kalau kita pernah. Ingat sekali lagi ya, kalau ada orang maksiat, kita ucapkan kalimat tegas demi membenci kemaksiatannya, tapi please hati-hati sama hati yang bisa tersusupi sombong, yang karena sombong kita dicabut hidayah. Serem itu teman-teman, serem. Serem banget. Itu yang terjadi sama Fulan. Sampai sekarang tentunya Fulan juga masih bisa dapat hidayah. Karena Fulan masih hidup. Ada lagi kasus. Ini terjadi di kajian Salafi. Kalian pernah ngelihat ada ustadz yang lagi baca Quran, ya, lagi baca Quran untuk opening sebuah majelis. Lalu ustadz ini meninggal pas lagi baca Quran. Indah gak? Indah. Dan kita orang-orang awam ngelihatnya Masya Allah indah meninggal dalam majelis. Tapi orang-orang yang pengajian Salafi, lisan mereka pedes banget. Adalah beberapa komentar ya, kurang lebih ya semakna dengan kayak gini. Orang-orang bilang itu husnul khotimah, itu su'ul khotimah. Loh, kenapa? Dia ngaji di acara bid'ah katanya gitu. Dia ngaji di acara bid'ah, ahli bid'ah. Masa dibilang husnul khotimah? Sedangkan yang mereka maksud dengan bid'ah adalah bid'ah yang masih ulama khilaf di dalamnya. Seperti bid'ahnya merayakan Isra Mi'raj, bid'ahnya merayakan tahun baru Islam. Bahkan kalau kalian tahu, Ariza lebih cenderung ke pendapat boleh untuk merayakan tahun baru Hijriah. Udah ada di YouTube, silakan dengerin dalil-dalil yang sampaikan dan pendapat-pendapat para ulama juga. Bahkan ulama-ulama salafiyin pun sebagian ada yang membolehkan. Ulama-ulama salafin Arab Saudi tuh, kalau maulid masih belum cenderung membolehkan, tapi dalil-dalil orang yang merayakan maulid pun mereka masih kuat dalilnya loh. Jadi kalau kita ada khilaf ulama yang masih ulama tuh, dan ulama mazhab yang 4 masih khilaf terhadap suatu masalah, kita boleh bilang itu amalan bid'ah menurutku.
Dan saya nggak mau ngamalin itu, silahkan. Tapi kalau untuk menjudge orang lain, apalagi sampai judge-nya akhirat, ini bahaya. Mati usul khotimah tuh. Lagi ngebuka acara bid'ah, coba. Beda kasusnya kalau misalnya ada orang yang merayakan maulid Nabi, lalu di dalamnya mereka sholawat sambil joget dengan pakaian seksi, ya itu memang suul khotimah, kita bisa nilai. Suul khotimah dari sisi lahiriahnya udah jelas itu mah, sesat. Tapi kalau orang yang merayakan maulid Nabi, tapi di dalamnya nggak ada unsur yang disepakati maksiatnya, ya mereka cuma ngadain kajian, habis itu makan-makan bareng, maka kita katakan, saya beranggapan perayaan maulid Nabi itu bid'ah, tapi tentunya saya berharap mereka yang mengamalkannya karena mereka taklid kepada ulama yang membolehkannya, apalagi ulama besar mazhab Syafi'i. Semoga mereka pun dapat pahala atas niat baik mereka. Gitu harusnya. Dalam masalah khilaf tuh gitu adabnya loh teman-teman. Dan apa yang menyebabkan salafi? Banyak lah. Kalau mau dibilang oknum tapi banyak. Ya, dan ini sekali lagi kritik internal biar kita bisa taubat. Apa yang membuat banyak salafi mudah banget ngejudge yang sifatnya akhirat, yang sifatnya kayak tadi? Itu karena gak diragukan sebagian dari guru-gurunya emang terlalu sempit, terlalu menyempitkan pendapat ini toh yang benar. Padahal kalau kita ngelihat, coba ada nggak ulama zaman now yang lebih cerdas dari Ibnu Hajar al-Asqalani dan karyanya lebih wah dari Ibnu Hajar al-Asqalani? Ya nggak ada. Dilihat dari sisi manapun nggak ada, nggak merendahkan ulama. Tapi kalau dari sisi ngebandinginnya nggak ada. Mau gimana ngebandingnya sama Ibnu Hajar al-Asqalani? Kalian yang suka ngebaca kitab beliau akan kagum dengan kecerdasannya. Atau terkagum-kagum sama beliau ketika ngebahas satu pembahasan di bab lain lalu nyambung di bab yang lain. Setelah 3 jilid kemudian, setelah 5 jilid kemudian, setelah 11 jilid kemudian, pembahasannya nyambung, saling melengkapi, itu luar biasa banget. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani ketika ngebahas suatu permasalahan yang ulama khilaf, itu bahasanya luar biasa. Wallahu a'lam. Dalam pendapatku, aku lebih cenderung memilih ini. Gitu. Aku lebih cenderung ke pendapat ini. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberi taufik. Itu bahasanya enak banget. Gak dengan bahasa itu salah. Itu keliru. Makanya teman-teman, kalau dari kalangan ulama terkenal yang zaman baru-baru ini, kalian akan melihat guru-guru murid-murid Syekh Albani itu beda dengan murid-murid Syekh Utsaimin. Jadi secara umum ya, walaupun dia ada aja anomali mah ada pasti ya. Murid Syekh Utsaimin yang gak gitu, murid Syekh Albani yang gak gitu pasti ada. Cuman gini ya, Syekh Utsaimin kalau lagi ngasih ceramah atau fatwa, biasanya beliau menyampaikan ini pendapat yang gue pegang, tapi ada juga pendapat ulama lain. Gitu. Jadi nggak saklek gitu loh. Kalau Syekh Albani nggak, tegas. Ini pendapat yang benar, ini pendapat yang benar. Bahkan kalau kalian baca kitab Sahih Targhib wa Tarhib karangan Syekh Albani, kalian akan lihat di footnote-nya berapa kali Syekh Albani ngomong, lihatlah 3 orang bodoh itu. Lihatlah 3 orang bodoh itu. Lihatlah 3 orang bodoh itu. Yang ngebuat catatan atas buku ini tapi salah. Lihatlah si bodoh ini. Makanya sangat menghindari baca catatan kaki dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sangat menghindari. Karena bahasa-bahasa itu bisa ngerasin hati, teman-teman. Tentunya kita menghormati Syekh Albani. Semoga Allah merahmati beliau atas ijtihad beliau. Tapi hal-hal yang kayak gini harus kita hindari, teman-teman. Dan sebagian ulama tuh menyampaikan, tahu nggak kenapa? Mazhab Ibnu Hazm nggak eksis sampai sekarang. Nggak. Padahal Ibnu Hazm nggak diragukan keilmuannya. Kenapa tahu? Karena lisannya lebih tajam daripada pedang. Itu yang ngomong bukan Arizal. Para ulama lain itu bilang Ibnu Hazm tuh lisannya tuh kayak pedang. Pedes banget kalau mengkritisi ulama lain. Dan bisa jadi gara-gara perbuatan itulah akhirnya ilmunya jadi gak nyebar gitu. Dan apa yang menyebabkan Imam Nawawi atau ulama-ulama lain nyebar ilmunya? Karena adabnya, keikhlasannya. Tentunya kita doakan semuanya, termasuk ulama-ulama yang tadi dikritisi oleh ulama lain seperti Ibnu Hazm, Syekh Albani, kita pun doakan kebaikan untuk mereka. Tapi kita nggak bisa tutup mata atas kekeliruannya dan kita jangan meniru.
Dan tentunya kita masih di bawah mereka semua tentunya. Jadi kita mengkritis itu bukan berarti kita lebih baik ya. Tapi nggak ada salahnya kan kalau misalnya Narendra nilai fisikanya 95, nilai fisikanya 30. Tapi kebetulan minus 5-nya Narendra tuh di nomor yang AA bener. Yang nggak ada salahnya AA bilang, Narendra, eh, kamu salah nomor itu ya? Oh, aku mau bener nih, saya mau ngajarin kamu nih. Yang bener tuh gini. Tapi bukan berarti AA lebih baik kan dari Narendra. Jadi gitu teman-teman ya. Hati-hati. Makanya kenapa kita belajar fikih, biar kita semakin luas wawasannya, sehingga kita akan lebih mudah untuk mentoleransi orang lain. Akan lebih legowo gitu. Akan lebih enak. Dan ini yang sangat disayangkan gitu. Dari sebagian ustaz-ustaz salafiyin. Sebagian sekali lagi. Adalah ketika menyampaikan satu pendapat, inilah pendapat yang benar. Itu bahaya loh. Ngomong inilah pendapat yang benar itu bahaya. Yang harus kita katakan adalah ini pendapat ijtihad ulama yang saya rasa sesuai keterbatasan saya lebih mendekati kebenaran. Sesuai keterbatasan saya artinya. Berarti bisa aja pendapat lain ternyata lebih benar. Sesuai keilmuan ulama lain yang lebih tinggi. Gunakanlah diksi-diksi yang di dalamnya mengandung ketawaduan. Nggak mau lagi ada murid-murid Arizal yang kayak gitu, oke. Ya. Katakan yang ulama khilaf tuh khilaf. Yang ulama sepakat tuh sepakat. Dan kalau misalnya ada perkara-perkara yang sebagian ustadz bilang ini sepakat ulama, tapi ternyata kita ngedengar ulama lain ini nggak sepakat, maka coba kita adil, coba kita saring dulu. Contoh aja, masalah jenggot, masalah musik. Itu kan kita sering ngedengar ustadz salafi bilang ulama sepakat haramnya mengkerut jenggot, ulama sepakat haramnya musik. Katakan, ulama nggak sepakat. Tapi sebagian kecil ulama membolehkan musik, sebagian kecil ulama membolehkan mengerut jenggot. Ya, kita katakan ini masih khilaf. Tapi kita ikut pendapat mayoritas ulama. Itu aja, aman kayak gitu, lebih enak. Sehingga hati kita akan lebih nyaman, lebih adem. Makanya kalian tahu kan salah satu founder jejak sahabat. Tahu kan jejak sahabat ya? Itu ilmu fikihnya luas. Sehingga ketika ngasih fatwa tuh akan lebih meringankan kaum muslimin sesuai dengan kondisi mereka. Dan saya sangat greget ketika ada ustadz yang gak paham kondisi gitu. Di antaranya waktu masih ingat di Pusdai ada seorang ustadz yang ngisi ceramah yang hadir satu masjid penuh. Terus habis itu ada seorang jemaah kajian yang bilang gini, Ustadz saya kerja di toko jualan baju, halal nggak? Halal. Kalau jualan baju seksi halal nggak? Tergantung siapa customernya. Kalau customernya emak-emak pengajian ya boleh, karena kan baju seksi berarti buat suami nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jual baju yang emang nggak bener ya itu haram. Tapi ini jual baju yang halal. Tapi jualannya di mall, dan di mall kan ada speaker, ada suara musiknya. Saya harus gimana ya Ustadz ya? Keluar aja keluar katanya. Allahu Akbar, udah nyari kerja teh susah, disuruh keluar padahal kerjanya halal. Keharamannya bukan di kerjanya tapi di outside-nya gitu. Beda kalau dia kerjanya pelacur ya udah berhenti. Tapi dia kerjanya halal, cuma ada keharaman dari sisi lain. Masa disuruh keluar? Kalau gitu pekerjaan apa yang bebas dari haram? Jadi ustadz juga bisa jatuh kepada keharaman. Contohnya jadi ustadz ngajar di masjid, kemudian siswanya netapin tarif, haram tak duitnya? Nggak boleh. Apakah jadi berhenti jadi ustadz? Ya enggak. Nah jadi semua pekerjaan ada potensi jatuh ke haramannya. Tapi haramnya ada yang di zatnya, ada juga yang di luar pekerjaannya. Kalau keharamannya dari luar pekerjaan, ya jangan langsung ambil keluar aja gitu. Enggak kayak gitu. Ya. Dan kagum dengan Ustadz jejak sahabat ini, foundernya salah satunya ketika ditanya sama jemaah, Ustadz, Afwan, saya sama orang tua disuruh ngerut jenggot nih. Kalau enggak orang tua marah besar. Saya harus gimana? Ustadznya ngejawab kurang lebih gini, taklid aja ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i mengurut jenggot tuh makruh, nggak sampai haram. Sedangkan patuh ke orang tuamu ya, apalagi kalau orang tuamu nanti bisa jadi mutus silaturahim, itu nggak baik. Niatkan itu untuk bakti ke orang tua, untuk menjaga agar tidak jadi putus dengan orang tua ya.
kemudian taklid kepada mazhab Syafi'i tersebut, beres sudah. Enak. Nggak jadi berat tuh di situ. Ya. Pasti kalau ceramah tadi beberapa menit ke belakang tadi dipotong lalu kita posting di medsos, pasti akan ada yang komen, dasar ustadz lebih milih pendapat yang mengenakan aja, dasar ustadz nyesatin umat. Nah, justru itu statement-statement perendahan, itulah statement-statement sombong yang berbahaya, teman-teman. Janganlah ada di kita, oke? Jangan. Takutlah kalau kita dicabut hidayahnya oleh Allah. Mari kita lihat potret ketawaduan dari orang-orang yang luar biasa, teman-teman. Ya. Atau gini deh. Gimana caranya agar kita tetap tawadu, nggak sombong, terutama sombong dalam artian merendahkan orang lain, ya. Yaitu kita harus tahu bahwa orang lain itu bisa jadi salah dalam perkara yang fatal bahkan. Tapi dia bisa jadi punya kebaikan yang kita nggak punya. Dan kebaikan itu ternyata membuat dia di atas kita. Aku ngambil kisah yang luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Abdullah. Tahu dia punya kebiasaan apa? Nenggak miras. Itu tuh biasa, bukan sekali-kali. Abdullah ini dijuluki keledai. Tapi itu julukan-julukannya nyenengin ya, bukan julukan perendahan. Abdullah ini dijuluki keledai kenapa? Karena suaranya lucu dan suka bikin Nabi SAW ketawa gitu. Dan Nabi SAW mencintai Abdullah. Beliau sayang sama Abdullah. Abdullah sering bikin Nabi ketawa. Sahabat yang lain juga senang sama Abdullah karena sifatnya yang humoris gitu. Jadi adalah orang-orang yang suka humor, canda di zaman Nabi SAW dan emang nyenengin orangnya. Ya, cuman Abdullah punya kebiasaan minum miras. Dan ketika ketahuan dicambuk. Taubat nggak? Lagi minum miras lagi, dicambuk lagi. Lagi minum miras lagi, dicambuk. Sampai sahabat kan capek, sahabat yang lain tuh. Ini Abdullah minum miras mulu. Akhirnya Abdullah ini dicambuk oleh Nabi SAW atau oleh sahabat lain, dicambuk. Dan ada sahabat yang mencela Abdullah. Lupa lafaz hadisnya apakah mencela atau sampai melaknat. Sebenarnya kalau melaknat bener-bener aja. Kan Nabi SAW bersabda mengenai miras tuh yang dilaknat ada 10 ya. Siapa aja? Yang memerasnya, yang ngebawanya. Kalian yang jadi kurir ngebawa miras itu dilaknat juga. Yang menjualnya, yang membelinya, yang meminumnya, yang menuangkannya. Semua tuh dapat tuh. Sehingga kalau ada sahabat yang melaknat Abdullah ya sah-sah aja kan. Tapi apa coba kata Nabi SAW? Ketika ada sahabat lain yang mencela Abdullah, bahkan melaknat Abdullah, Nabi SAW melarang. Jangan. Sungguh Abdullah itu mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Itu kalimat yang kalian kebayang gak sih? Kalau kalian divonis oleh Nabi SAW bahwasanya kalian mencintai Allah dan Rasulnya. Itu cintakan di hati. Tapi kalau oleh Nabi udah di ACC, itu berarti Allah udah mengakui kalau Abdullah mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta Abdullah kepada Allah dan Rasulnya di ACC langsung oleh Allah lewat sabda Nabi SAW. Ternyata kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya terkadang tidak membuat seseorang bisa tobat dari 1 atau 2 dosa. Maka kalau kita ngelihat ada teman kita, dia baik secara umum lalu ada 1 maksiat, 2 maksiat yang dia nggak bisa berhenti darinya. Kita nggak suka sama maksiatnya, wajar. Tapi jangan sampai ngebuat kita merasa kita lebih baik dari dia atau dia rendahan, dia penghuni neraka. Bahkan menjudge dia sebagai fasik pun harus hati-hati. Fasik iya benar pelaku dosa besar. Tapi apakah pantas kita menerapkan fasik kepada seseorang yang melakukan 1 dosa besar tapi punya 1000 kebaikan yang luar biasa bahkan lebih baik dari kita? Apakah pantas? Kita mengecap dia dasar fasik. Padahal dia punya amalan yang super duper banyak. Baik, belum lagi ditambah dia mungkin tobat juga dari dosa itu. Tapi kebetulan pas ketemu kita, pas jatuh lagi. Makanya teman-teman ini mind blowing banget loh. Ini penting loh, poin ini penting banget.
Terkadang seseorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya bisa saja terjatuh ke satu atau dua dosa besar yang dia nggak bisa berhenti dari dosa tersebut. Terkadang jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Dan itu menjadi alasan kita nggak bisa merendahkannya. Itu alasan kita nggak bisa merendahkan orang lain. Benci kepada maksiat silakan, tapi merendahkan enggak, teman-teman. Sedih dah kalau ngedengar hadis itu, ya Allah, Abdullah. Terus kita coba bayangin, kita juga bisa jadi ada di posisi itu. Kita tuh mencintai Allah dan Rasulnya, kita berusaha taat, kita berusaha berbuat sebaik mungkin, tapi ada satu dua dosa yang kita nggak bisa berhenti. Kita pingin tobat tapi jatuh lagi, tobat jatuh lagi. Maka kalau kita lagi dalam kondisi itu, coba ingat sama Abdullah. Kita bukan ngerasa kita jadi aman, enggak ya. Tolong jangan pernah kita ngerasa aman. Tenang aja ada Abdullah, enggak gitu. Tenang aja, gue gini tapi Abdullah juga dulu gitu kok. Oh enggak, bukan seperti itu. Tolong jangan sampai ke bawah setan dengan bisikan itu. Tapi yang kita lakukan adalah coba, ya Allah, kalau orang yang udah di ACC cintanya yaitu Abdullah, udah dijamin oleh Nabi SAW, udah dijamin cintanya, masih bisa jatuh ke dosa besar. Tapi ternyata itu nggak membuat engkau membencinya, ya Allah. Itu nggak ngebuat, walaupun dia minum miras, tapi itu nggak ngebuat Allah jadi menghilangkan cintanya total. Atau Nabi SAW sehingga memvonis Abdullah udah hilang semua cintanya kepada Allah. Enggak, masih di aku. Abdullah mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Itu coba teman-teman, kalau kita udah tahu hadis ini, saya kita nggak akan lagi pernah bisa merendahkan orang lain. Yang ada adalah ngelihat orang lain salah, kita benci maksiatnya. Habis itu kita bilang, saya nggak boleh ngangkat diri saya di atas dia. Karena bisa jadi dia punya kebaikan yang saya nggak ngelakuin. Itu kalau muslim. Kalau kafir gimana? Kalau kafir kita rendahkan total. Karena orang kafir itu nggak ada kemuliaan sama sekali. Kita rendahkan total. Personalnya iya, maksiatnya iya. Tapi ada tapinya. Taruh juga rasa takut. Bahwasanya bisa jadi hidayah dicabut dariku. Dan bisa jadi Allah kasih hidayah ke dia. Gitu. Jadi kalian jangan bilang gini, dia kafir tapi bisa jadi dia lebih baik dari saya. Oh nggak boleh. Kalau untuk sesama muslim bisa. Sule ngelakuin kesalahan, marah. Terus saya bilang, marah ke Sule salah banget, itu dosa besar banget. Tapi bisa jadi Sule lebih baik dari saya. Karena nggak tahu apa yang Sule lakukan di rumah, bisa jadi banyak amalan yang nggak lakuin. Tapi kalau ke orang kafir jangan. Siapa misalnya orang kafir yang parah banget ya? George Bush, bukan George Bush ya. Saya tahu Donald Trump. Donald Trump tuh kafir. Dia membunuh kaum muslimin, tapi bisa jadi dia lebih baik dari saya di mata Allah. Ya jangan. Dia masih kafir, jangan bilang dia lebih baik dari saya di mata Allah. Enggak. Kita kan menjudge-nya yang sekarang. Kita yang bisa kita lakukan adalah dia kafir, aku benci dia total. Ya, semoga Allah menghancurkan dia karena kafirnya kafir harbi dan udah bunuh berapa juta kaum muslimin ya lewat kebijakan-kebijakannya. Tapi ada satu poin aja, kalau untuk orang kafir mah tetap bisa jadi Allah kasih hidayah ke dia di menjelang mati dia. Itu aja. Tapi kalau merendahkan iya wajib. Karena Allah berfirman, wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Allah jadikan ucapan kalimat-kalimat orang kafir itu rendah, hina. Maka kalau kita merendahkan orang kafir, menghinakan orang kafir, keyakinannya, orangnya juga, itu bukan dalam rangka kita ngangkat diri sombong, tapi itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ngerti? Gitu. Tapi kalau kepada muslim nggak bisa. Gimana kalau muslim yang ninggalin sholat? Kalau itu tergantung mazhab. Kalau kalian mengikuti mazhab ninggalin sholat kafir, ya udah rendahkan serendah-rendahnya. Tapi toh merendahkan tuh nggak harus kita ngerasa lebih baik. Ya kita lebih baik dari sisi kita muslim, dia kafir. Tapi jangan lupa dengan poin penting, yaitu kita bisa dicabut hidayah dan Allah bisa ngasih hidayah ke dia. Itu penting poin itu. Oke, teman-teman. Kita masih ingat dengan hadis Sahih Muslim. Ada dua saudara, yang satu doyan maksiat, yang satu sangat taat. Lalu ketika keduanya bertemu, dinasihatin nih sama yang taatnya nih. Hei hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Mengapa kamu maksiat terus?
Lalu si pemaksiatnya bilang, dosa itu urusan aku dengan Allah. Ini mirip dengan bahasa sekarang kan gitu ya. Udahlah dosa mah urusan masing-masing aja. Udahlah dosa mah urusan gue sama Tuhan gitu. Lo gak usah ikut campur. Sebenarnya kalimatnya bener apa salah nih? Salah kan ya? Yang dinasehatin si pemaksiatnya udah dinasehatin malah responnya kayak gitu. Udah salah. Nerima nasihatnya salah lagi responnya. Ngerti gak maksud? Harusnya yang baik itu gimana? Ketika disampaikan, hei hamba Allah, bertakwalah pada Allah. Aku makasih udah nasihatin aku. Dosaku antara aku dan Allah, semoga Allah ampuni diriku. Itu kan harusnya gitu. Tapi kalau dari lafaz hadis sih gitu, kalimatnya udah urusan dosa tuh antara aku dengan Allah saja. Gitu. Kan Nabi SAW bersabda tuh, salah satu ucapan yang dimurkai Allah adalah ketika seseorang dinasehati bertakwalah kepada Allah, lalu dia bilang urusanmu masing-masing. Urus dirimu sendiri deh. Udah, gak usah urusin gua deh. Gitu. Ini kan kalimatnya mirip-mirip gitu. Dosa urusan aku dengan Tuhan, udah. Gitu. Jangan ikut campur lah bahasa kitanya. Lalu jadi bayangin ya, yang bertakwa ini bener nasehatin. Dia soleh, satu. Dia nasehatin bener gak? Bener, udah dua poin positif. Lalu si yang pemaksiatnya, satu salah karena doyan maksiat. Kedua salahnya apa? Respon terhadap maksiatnya juga udah salah tuh. Udah urusan gue dengan Allah aja udah gak usah gue campur. Itu udah salah double, bener double. Tapi ternyata si orang soleh ini melakukan satu lagi amal yang gara-gara amal ini habis seluruh amal dia dunia akhirat. Yaitu apa? Dia ngomong, demi Allah, Allah gak akan ampuni dosamu. Ya Allah, di hari kiamat hamba Allah yang soleh ini akan didatangi, Allah akan berbicara kepada orang ini. Siapa yang berani mendahului aku dengan sumpahnya bahwasanya aku tidak akan mengampuni dosanya, ketahuilah, aku ampuni dosa-dosanya dan aku hapus semua amal solehmu. Allahu Akbar. Lihat teman-teman. Lihat tuh. Serem. Kalau kita udah tahu hadis ini, apakah masih ada potensi kita untuk sombong? Kalaupun ada, cepet dihilangin. Cepet nyadar dan cepet tobat. Minta ampun ke Allah. Ini bukan berarti sok-sokan ria gitu. Tapi beneran mungkin di medsos pernah ngucapin kalimat itu. Maka ini hal yang mungkin terlihat oleh sebagian dari kalian. Kalau kalian pernah ngelihat Arizal ngucapin, nulis kalimat-kalimat yang sifatnya benar-benar kesombongan. Kalau misalnya kalimatnya tegas, bukan kalimat kesombongan, ya itu mah gak apa-apa. Tapi kalau ada kalimat yang benar-benar kalimat kesombongan, maka nyatakan taubat ke Allah. Dan semoga Allah jaga Arizal dan kalian dari kesombongan. Ya. Pokoknya ingat ya tadi ya hadis tadi, terus kisah Abdullah gitu. Terus di situ kita lihat betapa indahnya kasih sayang Allah. Yang walaupun Abdullah berdosa besar sampai mabok, tapi Allah tetap mencintai Abdullah. Bahkan divonis oleh Nabi SAW, Abdullah tuh mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal Abdullah maboknya bukan sekali dua kali. Dan dicambuknya udah berapa kali tuh. Kalau sekali cambuk 80, itu Abdullah berapa kali? Udah ratusan dicambuknya. Ya. Mungkin kalian ada yang nanya, tapi kan Nabi SAW pernah bersabda kalau ketahuan 4 kali mabok, penggal kepalanya, bunuh. Itu hadisnya diperbincangkan ulama, ya. Dan itu ada rinciannya juga. Sebagian ulama nggak ngamalin itu, ya. Itulah kisah-kisah para sahabat yang menghindari kesombongan. Bahkan Abu Dzar tuh pernah ngomong ke Bilal atau ke sahabat lainnya, "Hai anak hitam, hai anak orang tua, anak dari ibu yang hitam." Jadi Abu Dzar ngerasa diri gede gara-gara dia putih, ya. Itu Abu Dzar tuh, Abu Dzar nih salah satu sahabat yang luar biasa lah. Pekerjaan Abu Dzar apa? Tahu? Perampok. Abu Dzar Al-Ghifari, dari suku yang terkenal suka merampok. Ketika masuk Islam semangatnya luar biasa. Terus Abu Dzar tuh sampai ditonjokin kan oleh kaum musyrikin gara-gara Abu Dzar izin ke Nabi SAW, ya Rasulullah izinkan aku dakwah terang-terangan. Ditonjokin tuh Abu Dzar. Kesolehannya luar biasa Abu Dzar. Tapi kadang ya ini terjadi gitu. Sahabat Nabi SAW tuh Allah takdirkan mereka kepleset. Dalam artian jatuh ke maksiat, itu tuh untuk jadi pelajaran buat kita. Jadi jangan
titik beratkan, di highlight di maksiat merekanya, kemudian oh Abu Dzar aja gitu, ya udah kita ikut-ikutan. Kalau gitu nggak ada yang selamat dong. Aisyah juga dulu pernah merendahkan Sofia. Gimana cara merendahkannya? Ya benar-benar merendahkan. Sofia pendek jadi direndahkan gitu, sama Aisyah tuh gini, ya Rasulullah pendek-pendek, aku cantik tinggi, itu Sofia pendek. Itu Nabi SAW marah. Itu perbuatanmu wahai Aisyah kalau dicampur sama air laut terkontaminasi. Saking besarnya dosa dari merendahkan orang lain itu. Pendek ya. Padahal Aisyah nggak ngomong, itu cuma pakai isyarat aja. Pendek. Apakah kita mencaci maki Aisyah jadinya? Ya enggak lah. Ketika para sahabat terjatuh ke dosa-dosa ini, kesalahan-kesalahan ini, itu pasti ada hikmahnya untuk jadi pelajaran buat kita, dan yang kita highlight adalah taubatnya. Lihat Abu Bakar dan Umar. Itu Umar ketika ngelihat ada seorang pembantu atau sahabat yang dari sisi sosialnya agak rendah, tidur nyenyak banget, pules. Terus Umar gini ngomong ke Abu Bakar, lihat tuh, tidur kayak di rumahnya sendiri, saking pulesnya gitu ya. Terus akhirnya Abu Bakar dan Umar datang ke Nabi SAW minta garam. Ya Rasulullah, kami minta garam. Itu Nabi marah SAW. Bukannya kalian udah makan? Ya Rasulullah, kami belum makan apa-apa. Itu di gigi-gigi taring kalian ada daging. Itu bahasa kiasan. Karena Abu Bakar dan Umar udah ngegibahin tuh orang yang tidur. Dan mereka bilang, kami tobat ya Rasulullah. Minta maaf kalau gitu. Dan itulah kisah para sahabat yang kadang-kadang terjerumus ke salah, tapi mereka tobat. Sampai Abu Dzar tuh dalam sebagian riwayat ngomong kepada budak hitam itu, kayaknya Bilal sih, kalau nggak salah Bilal. Nanti cek aja ya sahabatnya yang hitam siapa, Bilal atau yang lain. Abu Dzar bilang, hei anak orang hitam. Di situ Nabi marah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sebagai taubatnya Abu Dzar bilang, wahai saudaraku, aku simpen mukaku di tanah. Bukan sujud ya, bukan ya. Aku simpen mukaku di tanah. Dan aku mohon, injek kepalaku, injek wajahku sebagai kafarat atas kesalahanku padamu. Coba ngelihat ada orang yang kayak gitu. Kira-kira tega gak sih orang hitamnya? Ya enggak lah. Maaf, jangan ngomong sih. Kira-kira tega gak sahabat yang kulit hitamnya yang digituin? Enggak lah. Itulah kisah para sahabat Nabi SAW. Terkadang mereka jatuh kepada dosa merendahkan, tapi mereka taubat karena tahu siksaannya tuh berat, nah teman-teman. Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah, dikumpulkan orang-orang yang sombong di hari kiamat dalam wujud manusia segede semut, dan mereka akan diliputi siksaan kehinaan dari segala macam arah. Lalu mereka digiring ke satu penjara di neraka yang namanya Bulas. Bukan gulas permen katanya, bu. Soalnya banyak yang kadangnya bu kayak G. Bukan gulas, Bulas. B-U, bu, bab. Mereka akan masuk ke penjara di neraka yang namanya Bulas, dan mereka akan diberi minuman dari perasan daging penghuni neraka. Jadi penghuni neraka disiksa sampai akhirnya mereka melepuh, lalu mereka ngucur tuh nanah yang mendidih, lalu diminumin ke orang yang sombong tersebut. Dan orang yang sombong gak akan jadi segede semut dalam wujud manusia. Hadisnya sahih itu teman-teman. Itu sombong. Maka please ya, terutama yang salafi, kita belajar terus deh. Terutama kalau perkara yang khilaf, katakan tuh khilaf. Dan ingat, kalau itu udah perkara khilaf, hati-hati. Ingatkan, kalau udah perkara khilaf, hati-hati ngeluarin statement yang sifatnya merendahkan. Karena disitulah kita bisa kepleset ke jahanam. Apapun, kalau udah khilaf, hati-hati. Dan yang terus menerus koar-koarkan adalah khilaf masalah siapa itu ulil amri. Kenapa? Karena ini khilaf yang gak bisa diterima di kalangan salafi. Dan juga udah dosa tuh. Karena dulu merendahkan. Kalian tahu gak? Terserah deh. Kalau ada yang motong video ini kemudian bilang Arizal hisbi dan sebagainya. Udah capek sama begituan. Wong ustadz seperti Ustadz Syafiq Reza Basalama, Ustadz Firanda, Ustadz yang luar biasa aja udah dibilang hisbi, udah dibilang sesat kok sama salafi yang ketat. Ya. Maka udahlah kalau bilang salafi, akhlak juga salafi. Yuk kita sama-sama berusaha akidah salafi, akhlak salafi.
fikih juga salafi. Dan kalau orang yang benar-benar fikihnya salafi, ngerti kalau khilaf ya khilaf, gak jadi merendahkan. Ya. Kalian tahu ada Wahdah Islamiyah, itu salah satu di antara organisasi ya yang mereka secara umum akidahnya salaf, tapi mereka bikin organisasi untuk memudahkan dakwah kemana-mana. Kalau kalian ngelihat dakwah mereka tuh smooth. Kalau mereka dakwah masuk ke masjid NU, kalian akan ngelihat NU berubah jadi salafi dengan cara yang paling indah. Kalau kalian ngelihat Wahdah Islamiyah masuk ke masjid Persis, masuk ke masjid Muhammadiyah, kalian akan ngelihat Wahdah Islamiyah menjadi jalan mereka ke salafi dengan cara yang paling ahsan. Coba lihat deh kalau misalnya ada masjid yang pengurusnya itu Wahdah Islamiyah, itu salut. Ada kekeliruan? Ada. Tapi apakah kemudian Ariza memvonis mereka khawarij? Janganlah. Syekh bin Baz aja ketika melihat jemaah tablik yang kita tahu bagaimana jemaah tablik dari segi amal dan akidahnya tuh ada yang perlu kita luruskan. Tapi Syekh bin Baz bilang apa? Lihatlah saudara-saudara kita dari jemaah tablik, dakwah mereka, kebaikan mereka, ngajaknya mereka kepada tauhid dan sholat. Yang kita aja gak bisa kayak mereka. Maka mereka itu orang-orang yang berjasa untuk Islam. Waduh, pas baca itu nangis dah. Pas ngedenger fatwa Syekh bin Baz tentang jemaah tablik. Walaupun Syekh bin Baz mengkritisi jemaah tablik dari hal akidah dari hal amalan ada kekeliruan. Tapi ketika beliau memuji jemaah tablik atas jasa-jasa mereka tuh enak banget ya Allah, bahasanya benar-benar lembut. Maka please, sebagai salafi, terus belajar agar kita gak salah. Sampai-sampai kita menganggap yang khilaf jadi ijma, yang ijma jadi khilaf, itu udah keliru besar. Ya, please. Katakan berulang-ulang, siapa ulil amri? Ulama khilaf. Ada yang bilang presiden itu ulil amri, ada yang bilang tidak. Kalau udah tahu ini khilaf, maka udah gak ada hak bagi kita untuk memvonis yang gak sependapat dengan kita sebagai khawarij. No. Terus gimana dengan demo? Demo itu ulama khilaf juga boleh atau enggaknya? Maaf, demo itu ulama sepakat bisa merusak kalau di negeri yang menerapkan syariat Islam. Itu bisa merusak, itu nggak boleh. Dan yang jelas kalau demonya demo yang anarkis, itu mau udah jelas ulama sepakat haramnya. Oke? Jadi apa perlu menyatakannya? Demo yang sifatnya anarkis atau narsis? Anarkis ya. Takutnya salah ngomong. Demo yang anarkis itu mau ulama udah ijma, haram. Itu mau udah titik ya. Kalian harus paham nih. Ariza berpendapat demo yang anarkis jelas haram. Tapi kalau demo yang dimaksud adalah dengan yang baik, dengan yang santun, apalagi kayak demo 212 yang bersih, Masya Allah. Itu ulama khilaf. Ya, ulama khilaf. Lebih cenderung ke pendapat boleh tapi lihat situasi kondisi. Karena ketika demo yang caranya dengan cara yang baik, itu masih bisa disisipi. Dan masih bisa ada orang yang nyusup kemudian merusak. Dan kalau udah gak kondusif, segera pulang. Nah jadi itu pendapat Ariza sekarang. Tapi kalau kalian akhirnya langsung menggeneralisasi semua yang demo khawarij, semua yang demo halal ditumpahkan darahnya, maka kalian udah dapat dosa yang ekstrim. Dari sisi menyesatkan orang lain dalam hal yang khilaf, dalam fatwa bolehnya membunuh itu juga udah jelas maksiatnya, dan itu udah serem teman-teman kalau udah kayak gitu. Serem ya, please ya. Kalau udah bilang orang yang menghalalkan musik murtad, tak kalian udah zolim. Gak ada ulama yang bilang orang yang menghalalkan musik murtad, gak ada. Orang yang main musik sambil sholawatan bisa murtad, karena itu mah udah jadi unsurnya menghinakan. Jadi sholawat sambil joget sambil pakai musik itu bisa murtad karena unsurnya perendahan. Tapi kalau misalnya musiknya sendiri, jangan bilang murtad yang menghalalkan musik. Itu masih khilaf ulama. Tapi emang khilafnya lemah. Gak bisa, kita jangan berpendapat musik halal gitu. Ya, walaupun kita belum bisa ninggalin musik. Oke teman-teman. Dan terakhir, mari kita tutup ini dengan sama-sama merenungi ya, doa dari Abu Bakar As-Siddiq. Seorang manusia yang gak diragukan lagi kesolehannya, ketakwaannya. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq tuh kalau lagi doa gimana sih doanya?
kalau beliau lagi dipuji, beliau diangkat derajatnya di hadapan manusia, dan memang pantas. Siapa yang ragu dengan Abu Bakar As-Siddiq? Andai Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan dosa terus tiap hari, tetap aman. Tetap aman. Kenapa? Udah dijamin surga, udah dijamin dosanya pasti diampuni, udah dijamin di surga tertinggi bersama Nabi SAW. Gak diraguin lagi tuh Abu Bakar. Tapi kan enggak. Setelah Abu Bakar divonis penghuni surga, divonis surga tertinggi bersama Nabi SAW, yang ada malah semakin ngerasa takut sama dosa. Tapi ketika beliau dipuji, doa beliau adalah apa? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa aku gara-gara pujian yang mereka katakan kepadaku. Waghfirli bima la ya'lamun. Ampuni aku atas dosa-dosa yang mereka tuh nggak tahu. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik lagi daripada apa yang mereka kira tentang diriku. Itu tuh ketawaduan di atas ketawaduan di atas ketawaduan, luar biasa. Semoga Allah lindungi kita dari sombong ya. Ingat aja ya, jadi obat dari sombong satu, ingat jahanam tuh, siksaan di neraka jahanam, di penjara bulas, itu serem. Kedua, ingat kalau sombong dalam arti yang merendahkan orang lain, ingat aja tuh sama Abdullah ya. Kisah itu tuh bener-bener nyentuh hati banget loh teman-teman. Dan kisah itu benar-benar ngebuka hati Arizal agar AA ketika membenci seseorang atas maksiatnya untuk nggak jadi merendahkan dia ya. Dan AA jadi semakin sadar, semakin ini bukan menormalisasi maksiat ya, bukan sama sekali. Tapi semakin nyadar aja kenapa ada beberapa murid AA yang sholatnya baik, khusyuk, akhlaknya baik, kalau dalam masalah muamalah tuh bagus banget. Tapi kok dia masih jatuh ke dosa A, dosa B, dosa pacaran ya. Itu bukan berarti dia sholatnya gak khusyuk loh, bukan. Lebih besar dosa mana, pacaran apa minum miras? Minum miras. Jelas itu lebih besar. Ini dosanya. Bahkan gara-gara miras orang bisa jatuh ke zina dan ngebunuh juga. Ya. Dan kalau ada orang yang ngebunuh orang lain gara-gara dia minum miras dulu, maka dosanya nggak diampuni. Dosa, kan kalau orang ngebunuh karena nggak sadar kan dimaafkan ya. Tapi kalau orang minum miras terus ngebunuh orang, itu nggak dimaafin. Itu bukan pembunuhan nggak sengaja, itu tetap dihukum. Orang yang minum miras lalu dia ngucapin kalimat kekafiran, dia murtad. Hati-hati makanya. Serem. Jangan minum miras teman-teman. Kalau kalian minum miras terus kalian ngucapin kalimat kekafiran tanpa sadar, kalian tetap murtad. Itu dijelasin dalam mazhab Syafi'i. Serem. Baik teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir walaupun dalam kondisi banjir. Makasih juga ya secara khusus ke Regan dari Jakarta ya, memperjuangkan untuk hadir. Tetap jaga hati ya kan ya, walaupun datangnya 20 menit sebelum beres, tapi sangat apresiasi karena memperjuangkan dari Jakarta datang ke Bandung ya, pakai kereta cepat ya. Oke, silakan, masih ada kita sampai 6 menit lagi, maksimal 10-15 ya. Silakan yang mau nanya, ada dari kalian? Silakan Elwin dulu. Ini mau nanya, tadi kan kalau ketika kita sudah mengetahui ada perkara yang bisa disepakati, kita bilang ya ulama sepakat. Kalau ulama khilaf, ya ulama khilaf. Nah kalau posisinya itu kita tuh nggak tahu, nah apakah posisi lebih baik jawabnya ya saya nggak tahu, atau kita jawab sejauh yang kita tahu tapi kita walau alam gitu. Bagus banget, ini pertanyaan yang bagus. Kalau ulama sepakat, kita katakan sepakat. Kalau ulama khilaf, kita katakan khilaf, betul. Lalu kalau kondisinya kita nggak tahu ini udah disepakati ulama atau belum, maka gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita terhadap orang yang misalnya beda pendapat dengan kita? Baik, di sini pertama kita terus-menerus minta ke Allah petunjuk, itu yang paling penting ya Elwin. Kedua, kita terus-menerus belajar agar kita lebih terbuka lagi. Itu juga penting. Ketiga, kita respon sesuai keilmuan yang kita miliki, tapi jangan menutup hal yang masih kemungkinan ada pendapat lain. Kecuali yang ijmanya udah qot'i, seperti misalnya ijmanya sepakat ulama wajibnya pakai kerudung, akhwat ya. Bukan ikhwan. Akhwat udah jelas itu sepakat pakai kerudung, wajib di depan non mahram. Terus haramnya miras, terus haramnya babi, haramnya zina, itu mah udah harga mati. Itu prinsip. Haramnya ninggalin sholat,
ya. Jadi kalau itu mah kita harus keras, itu udah sepakat, nggak boleh ada nggak boleh sedikit pun kita beri ruang toleransi kepada mereka yang berpendapat nggak apa-apa kok nggak pakai jilbab asal hatinya baik, itu nggak bisa, kita nggak bisa toleransi. Tapi kalau perkara-perkara yang pelik dan kita belum tahu nih, perkara-perkara yang pelik, ada ustadz yang bilang itu ijma, tapi kita belum tahu nih. Mungkin aja ustadz tersebut bilang ijma yang sebenarnya belum ijma. Kayak misalnya ada ulama yang bilang ulama sepakat darah najis, ternyata ulama nggak sepakat darah najis. Ada pendapat yang bilang darah itu yang najis hanya haid dan nifas, dan istihadah itu darah yang disepakati ulama najisnya. Tapi kalau darah lain, ternyata ada sebagian ulama yang berpendapat tidak najis, dengan dalil ketika sahabat lagi sholat dipanah malah melanjutkan sholatnya, itu kan darahnya bukan darah haid tapi darah dari dada gitu yang keluar. Nah, jadi kita sikapi apalagi perkara fikih ya Elwin ya, maka kita katakan sejauh yang saya tahu ulama sepakat dalam perkara ini ya, maka tolong jauhi ini. Tapi ya udah kayak gitu aja gitu, seperti itu. Atau kalau kita nggak tahu, bilang aja, oh saya nggak tahu ya ini disepakati ulama atau enggak, tapi saya belajarnya ini haram misalnya, kayak gitu. Itu bahasa gitu enak gitu, jangan ngotot gitu lah. Ate pernah dulu, kan Ate dulu punya ambeien stadium 3. Dan ambeien Arizal tuh gara-gara AA tuh pas masih usia SD, makan sambel itu, ya Allah, sekali makan tuh setengah botol ekstra pedes teman-teman. Itu sekali makan. Cuma kalau Arizal ke WS, tau WS nggak? Warung stick and sake, warung stick and shake gitu ya. Itu satu botol bisa habis sambel teman-teman. Saking cintanya sama sambel, enak banget ya. Nggak promosi WS, tapi kalau mau WA dikasih uang gara-gara promosi silakan ya dari WS. Itu makan sambal banyak, terus olahraganya berat pas masih kecil. Makanya dari dulu nggak pernah kena ambeien, sampai pas di Australia mulai angkat beban di usia yang masih kecil lah, relatif kecil. Ya, ditambah makan sambal banyak, ditambah jarang makan buah, udah itu ambeien tak. Nah pas ambeien otomatis kan nggak bisa sholat seenaknya. Cuma bisa sholatnya tuh pas masuk waktu sholat, itu pun jadi pas azan baru Ariza boleh mencuci ambeiennya. Terus habis itu ambeiennya harus berusaha dimasukin walaupun keluar lagi, lalu harus pakai softtek. Atau pembalut apapun, tapi kalau pembalut suka tembus darahnya, makanya mending amannya pakai softtek. Ya. Jadi di celana dalam harus pakai softtek, harus diganti softteknya. Nggak malu ngucapin ini biar jadi ilmu buat kalian. Nggak apa-apa lah ini mah. Ya. Demi ilmu nggak apa-apa. Jadi Arizal harus basuh, dan baru boleh ngebasuh ambeiennya itu pas adzan. Sebelum adzan nggak boleh. Kalau zuhur jam 12, sengaja jam 12 kurang 5 nggak sah sholat Arizal. Baru boleh membasuh ambeiennya adalah pas adzan, pas waktunya sholat baru boleh ke WC, basuh ambeien, ganti pembalut, habis itu wudhu. Pas lagi ikut kajian di sebuah masjid, kajian Ustaz Abu Haidar, itu ada orang dari Arab maksa Ariza buat sholat tahiyatul masjid. Brother, you have to pray tahiyatul masjid. Kata dia, oh, I'm sorry, I can't gitu. I cannot tell you the reason. Nah, dia ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi saya nggak bisa sholat tahiyatul masjid. No, you have to do it, katanya. Allah Akbar. Kok gini banget sih kita? This is a must, it's compulsory. Pokoknya gitu. Ada sampai-sampai kan kita tahu ya, ada sebagian ulama yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid. Dan itu udah dipaksakan banget gitu. Terus saya sinis ke Arizal gara-gara nggak sholat tahiyatul masjid. Tolonglah, yang kayak gini-gini kurangin deh ya, nggak baik yang kayak gitu. Silakan Habibie. Apakah ada riwayat untuk, soalnya saya pernah dikasih tahu kalau misalnya ingin kerja di suatu tempat, terus bilang tempat kerjanya plus baca Al-Quran beberapa kali gitu, apakah Pas gimana? Jadi bilang tempat kerjanya sambil baca ayat Al-Quran, terus bilang lagi tempat kerjanya sambil baca ayat Al-Quran supaya dapat kerja di sana. Itu jadi baca ayat Quran terus doa gitu. Iya, terus doa, baca ayat Quran terus doa. Ya disebut-sebutin, kadang bilangnya tuh Al-Fatihah, baca Al-Fatihah berapa kali terus disebut. Baik ya, jadi gini teman-teman, kalau misalnya ada suatu ibadah, kemudian kita tetapkan jumlahnya dengan jumlah tertentu, lalu kita meyakini kalau diucapin misalnya baca Al-Fatihah 100 kali, nanti di ayat sekian dibaca 11 kali misalnya ayatnya.
nanti akan ampuh mengusir setan, ampuh dapat pekerjaan. Nah kalau kayak gini jadinya bid'ah ini ya. Baca Al-Fatihahnya mah bukan bid'ah, tapi meyakini ada kespesialan tertentu dengan cara tertentu tanpa ada dalilnya dari Nabi SAW, itu jadinya bid'ah. Kalau mau itu jadi amalan pribadi aja, nggak usah kemudian dipatenkan. Contoh, Ibnu Qayyim tuh lagi sakit perut. Habis itu beliau baca Al-Fatihah terus diminum. Sekali nggak sembuh, baca Al-Fatihah diminum, 2 kali nggak sembuh, 3 kali nggak sembuh, sampai 7 kali. Pas 7 kali sembuh. Akhirnya Ibnu Qayyim merumuskan kalau beliau sakit, beliau ulangin kayak gitu, baca Al-Fatihah sambil minum dibaca 7 kali gitu Al-Fatihahnya. Ya itu jadi perbuatan beliau pribadi. Jangan kemudian dipatenkan sehingga jadi seperti kayak hadis Nabi lagi gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi kalau kalian pernah ngamalin sesuatu lalu ternyata berefek, ya udah buat kalian pribadi aja. Gak usah diviralkan untuk orang lain. Nantinya akan jadi makin variasi dong ibadah kalau kayak gitu, ya. Ya seperti itu. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Yang belum sempat nanya ke Arizal, silakan nanya chat di WhatsApp gratis, ya. Gak usah malu, kan udah kasih kesempatan. Masih dekat rumah saya itu bacaan imamnya bagus, cuman waktu Idul Adha kemarin saya sholat Idul Adha yang diselenggarakan masjid tersebut. Setelah sholat saya dengar bahwa di speaker tuh ada takbiran yang diremix, yang tentu sangat nggak banget, betul nggak boleh banget. Apakah masih boleh sholat di masjid tersebut? Kira-kira solusi terbaiknya apa? Saya juga takut. Maksud diremix tuh gimana sih? Pakai musik ya dah? Iya pakai musik dicampur-campur. Jadi kayak DJ gitu. Oh gitu ya. Itu gila itu kayak gitu. Kalau ke Allah berkecet gitu maksudnya pakai DJ. Oh bukan. Ini harus dilihat dulu ya remixnya kayak gimana, backsoundnya ya. Karena kalau misalnya langsung vonis takut, karena takutnya ini apa, suara eko pun kan bisa jadi Allahu Akbar gitu kan. Takutnya salah memvonis, jadi nggak berani ya. Tapi gini, kalau itu bukan suatu hal kekufuran, ya jangan divonis kufur dong. Kalau orang berwasiat sebelum meninggal meminta dimakamkan di tempat yang dia inginkan, tapi pas nggak tahu kalau wasiat itu diperbolehkan atau enggak. Terima kasih Raihan atas doanya. Bagaimana mengatasi jika sering jadi merasa sombong dan banyak berdebat ketika berbicara dengan orang tua? Oh iya, tadi lupa itu. Debat tuh salah satu yang bisa bikin kita jadi sombong loh. Makanya usahakan untuk menjauhi debat sebisa mungkin ya. Jadi kita kasih tahu, habis itu udah beres. Ya. Caranya banyak-banyak minta ampun ke Allah, kemudian minta maaf ke orang tua ya. Gitu deh. Walaupun orang tua bisa jadi salah, tapi kita minta maaf tetap atas kita selama ini salah sebagai anak, kurang berbakti. Jadi kita minta maafnya nggak harus dalam perkara yang kita debatkan, karena yang kita debatkan bisa jadi kita benar. Kalau kita minta maaf seakan-akan kita salah kan jadinya. Tapi kita minta maafnya atas perkara-perkara lain, seperti kita kurang bakti dari dulu ya. Apakah doa seperti ini mengindikasi sombong? Ya Allah, jika fulan taubat atas perbuatan zolimnya, berikanlah hidayah padanya. Tetapi jika tidak taubat, maka berikanlah balasan yang setimpal padanya. Enggak, itu mah boleh. Doa kayak gitu mah bagus kok. Ya. Di sosmed kalau ada ritual ibadah yang aneh, sholawat, joget-joget, dan lain-lain, kemudian banyak yang ngecap ini mah kelakuan Newcastle United sama orang-orang orang-orang Jepang atau apa ini? Oh iya. Apakah ini sombong? Karena langsung menggeneralisasi satu kelompok. Ini ya, menggeneralisasi satu kelompok dikarenakan perkara yang emang udah lumrah, bahkan dipatenkan di sana, bahkan diviralkan di berbagai macam tempat. Itu nggak bisa salah juga gitu. Maksudnya kita nggak salah juga, karena Nabi pun SAW terkadang memvonis suatu suku dengan kebiasaan mereka, tapi bukan berarti anggota suku tersebut semuanya gitu kan. Seperti suku Gifar perampok gitu ya. Padahal nggak semua suku Gifar perampok. Ada akhwatnya, ada anak-anaknya kan nggak mungkin merampok. Nah, jadi apakah perbuatan kita itu bisa salah? Apakah kita salah ngomong kayak gitu? Amannya sih bilang ya emang di organisasi itu sering itu terjadi. Ya semoga Allah beri hidayah gitu. Atau ya kita doanya yang lebih tegas, semoga Allah hentikan mereka, perbuatan mereka yang menyesatkan umat misalnya kayak gitu. Ya, seperti itu aja paling. Tapi jangan tutup mata bahwasanya ustadz-ustadz dari mereka pun gak sedikit yang mengkritik. Bahkan foundernya berani tuh sampai menulis kitab
ketika foundernya itu lagi hadir di acara Maulid Nabi, lalu ngelihat ada kabaret cewek nyamar jadi cowok, cowok nyamar jadi cewek, sholawat pakai musik, itu founder organisasi tersebut bilang ini yang kayak gini kufur. Tegas. Berarti kan masih ada gitu dari mereka yang justru sangat mengingkarinya. Bahkan kritik internal dari ustadz-ustadz mereka tuh bagus loh. Mereka bilang, kenapa kajian salafi lebih diminati? Karena kajiannya adem, tenang, ilmiah. Gak kayak kajian kita. Sholawat, joget tuh kan berarti masih ada gitu. Kritik internal tuh bagus dari mereka ya. Nah maka kita doakan hidayah buat mereka. Atau doakan, dan sekaligus doakan supaya berhenti tuh kemaksiatan-kemaksiatan dan kesesatannya juga. Ya, dan jangan lupa bahwasanya kita bisa jadi dicabut hidayah oleh Allah, maka terus menerus kita taubat dan ngerasa diri nggak ada apa-apanya. Itu aja teman-teman, maaf udah jam 10.16 ya. Besok pagi jam 5.30 biasa kita kajian fikih ya, biar kita semakin lapang dada atas perbedaan pendapat ulama ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain kau saja ya Allah yang berhak disembah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Yang korban banjir semoga Allah mudahkan semuanya, dan yang di Bandung yang kena banjir juga hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.